Pak Hairul Huda, ada nggak sanksi pidananya? Bisa nggak perusahaan catering yang makanannya menimbulkan keracunan, bisa nggak dipenjara? Kalau belum mati, ini kan belum mati, ya masih hanya. Janganlah. Ya maksud saya kan akibat hukumnya beda soalnya. Iya. Ini kan belum ada yang mati, hanya diare, keracunan. Apa sanksi hukumnya? Iya, pertama-tama kan ini keracunan ini kan akibat. Ya kelalaian lah. Iya, yang sebabnya tadi sudah diceritakan bahwa ada masalah di proses produksi. Ya. Katakanlah seperti itu. Dan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita ini kan masuk kategori pangan. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi hukum pidana, ini udah jelas ada pelanggaran pidana dari Undang-Undang Pangan. Undang-Undang Pangan? Iya. Bukan KUH pidana? Iya, KUH pidana juga bisa. Pasal berapa? Tapi kita mencari yang paling relevan, katakanlah begitu. Kan kalau di KUH pidana kelalaian menimbulkan orang mati, ya. Kelalaian menimbulkan luka. Ini kan kelalaian menimbulkan menceret. Gimana dong? Betul. Tapi tadi kan persoalannya ini kan perbuatan sebenarnya bukan individual orang. Ya. Kan begitu. Sehingga kemudian kita harus melihat dalam skop yang lebih besar. Boleh jadi bukan person per person orang yang lalai. Tetapi memang ada proses yang tidak sesuai dan itu mestinya harus tanggung jawab. Jangan bilang kepala Badan Gizi Nasional yang lalai, Pak Dadan masih ada nih. Iya, karena ini dalam proses produksi tentu pihak-pihak yang memproduksi itu. Jadi yang harusnya dilakukan proses investigasi atau penyelidikan adalah apakah memang di dalam proses produksi tadi tidak dilakukan sesuai dengan standar misalnya. Kalau begitu minta kepastian dulu. Anggap itu ada pelanggaran dan memang sudah ada human error. Pasal berapa? Ya. Mau diapa? Di penjara atau tidak? Biar kita umumkan nih kepada perusahaan catering SPBG. Ya. Pasal berapa dan berapa tahun penjara? Misalnya pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Ya. Ini diancam dengan kalau penjaranya 2 tahun. Kalau apa? Kalau kegiatan atau proses produksi pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan. Oke, jadi hati-hati perusahaan catering sama SPBG ya. Iya. 2 tahun penjara. Oke. Ya, kalau menimbulkan luka berat itu di pasal 140 junto pasal 146 bisa sampai 7 tahun. Ya ini kan tidak luka, cuma menceret doang. Betul. Ya. Nah, sehingga kemudian ketentuan pidana ini kan bukan sekedar bicara soal apakah ada lalai atau tidak. Tapi apakah proses produksinya itu sesuai dengan standar atau tidak. Artinya polisi tanpa ada pengaduan bisa mengusut karena ini tindak pidana bukan delik aduan. Betul. Jadi memang harus ada investigasi kriminal dalam hal ini. Ada penyelidikan. Soal nanti apakah ini akan dibawa ke pengadilan atau tidak kan persoalan lain. Jadi Bapak polisi di seluruh Indonesia, ternyata ahli hukum kita ini mengatakan ini tindak pidana. Pasal berapa tadi Pak? Pasal 135, pasal 140. Undang-undang apa? Undang-Undang Pangan. Undang-Undang Pangan nomor? Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Undang-Undang nomor 18 ya? Ya, 18 tahun 2012. 2012 menjadi dasar otoriti bagi kepolisian untuk mengusut kalau ada keracunan. Karena tanpa ada sanksi yang jelas orang tidak akan takut. Betul. Ya. Jadi menurut Anda ini bisa tindak pidana ya? Iya, ada indikasi bahwa memang ada proses produksi yang tidak sesuai standar. Sesuai tadi diakui oleh Pak Dadan kan begitu. Misalnya tadi saya dengar bahan pangannya itu didatangkan lebih lama daripada ketentuan. Pokoknya ada kesalahan lah. Ya. Betul. Ya, Pak Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan, ternyata ini bisa dipidana Pak perusahaan catering itu. Apakah Pak Dadan akan melibatkan kepolisian? Silakan Pak. Kita kan pasti ingin tahu penyebabnya apa. Karena kita melakukan kegiatan ini kan dengan niat baik ya, bukan untuk memberikan
makanan yang berbahaya bagi siapapun. Ini adalah niat baik dari Presiden Republik Indonesia, dan Badan Gizi diberikan tugas untuk itu. Nah, kemudian ketika kita ingin melakukan kegiatan ini, kita mengundang para mitra untuk berpartisipasi melakukan kegiatan ini. Jadi ini adalah niat baik kemanusiaan, karena kita tahu bahwa anak Indonesia itu 60% tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. 60% anak kita itu tidak pernah minum susu karena tidak mampu beli susu. Negara hadir untuk memberikan makan yang berkualitas kepada mereka. Jadi kita memberikan hak kepada anak-anak itu. Jadi sebetulnya kami sangat concern dengan keselamatan semua pihak, dan termasuk dengan mitra yang bekerja sama secara sukarela dengan kita. Dan saya katakan sekali lagi, saya berterima kasih kepada semua mitra yang telah bersemangat untuk bergabung dan membangun fasilitas SPG yang bisa Badan Gizi gunakan. Jadi mereka sudah berkorban secara waktu, material, dan juga uang. Dan saya kira kelalaian-kelalaiannya harus kita atasi, jangan kemudian mereka ditakut-takuti, karena saya yakin mereka niatnya bukan untuk menyakiti orang, tetapi untuk memberikan aspek kemanusiaan. Jadi nanti investigasi itu akan kita lihat bahwa mereka itu lalai secara SOP, dan kemudian kita hentikan kegiatannya sementara, kemudian kita lakukan continuous improvement agar kejadian ini tidak terulang kembali. Sejauh ini dari berbagai kejadian yang ada, satu SPPG yang melakukan kejadian, dan berikutnya alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah terulang kembali. Jadi ini juga bagian dari kehati-hatian kita. Walaupun korbannya sudah 8.649 korban, Badan Gizi Nasional yang Bapak pimpin tidak akan memulai memberikan sanksi pidana kepada para perusahaan catering atau SPPG ini. Itu sikap terakhir dari Bapak. Bukan begini, kalau itu terkait dengan kesengajaan, saya kira itu akan masuk. Tetapi kalau mereka tidak sengaja dan itu mereka hanya menyalahi prosedur ya, yang sebetulnya mungkin mereka bisa atasi dengan hal-hal yang lebih ketat terhadap penerapan SOP, saya kira mereka bisa kita berikan sanksi sementara dengan penghentian, dan itu pun sudah menimbulkan kerugian material dan imaterial. Kalau sudah jadi korbannya materialnya udah jelas mereka tidak bukankah itu kesengajaan Pak, atau kelalaian disengaja? Kalau korbannya sudah 8.649, apakah itu bukan human error, kelalaian disengaja? Ya gini, karena kadang-kadang kita kan ingin berbuat sesuatu, sama seperti Pak Hotman kan. Pak Hotman ingin main bola untuk sehat, ternyata kemudian malah kakinya patah. Terus siapa yang mau itu kan, apakah lapangannya yang salah atau temannya yang dihukum? Kan niatnya baik untuk olahraga dengan baik gitu. Maksudnya petugas mitra-mitra ini juga bergabung dengan kita dengan niat baik kan, untuk kemanusiaan, membantu program pemerintah untuk memberikan akses gizi dengan menu gizi seimbang. Kemudian ada human error, ya kita berikan sanksi dengan sanksi yang ada, dan kemudian mereka harus berjanji memperbaiki itu lagi, karena sampai sejauh ini yang sudah melakukan kesalahan tidak pernah melakukan kesalahan yang kedua kali.